Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kepada yang terhormat, dosen dan guru penguji uji kinerja pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 Universitas Negeri Jakarta, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Yuwita Rianawati dengan nomor induk mahasiswa 2006-721051. Mohon izin saya akan melakukan uji kinerja yang akan dilakukan di SMA Negeri 1 Teluk Jambe, Kabupaten Karawang dengan mata pelajaran kimia, materi sifat koligatif, pokok bahasan, penurunan titik beku dan tekanan osmosis, yang akan saya lakukan pada tanggal 18 Agustus 2021. Terima kasih. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Nah, suaranya sudah terdengar jelas belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Mohon izin ya, Ibu, untuk share screen ya. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Baik, Ibu akan mencoba hari ini kegiatan belajar, yaitu belajar sifat koligatif pelarutan untuk pertemuan yang kedua. Tapi sebelumnya, Ibu pengen nih kalian masuk dulu ke kelas poin seperti biasa. Silahkan join dulu ke kelas poin. Ya, Bu. Kemudian Ibu pengen nih nanyain, gimana nih kabar anak-anak hari ini? Semoga Ibu berharap yang happy, yang semangat semua ya. Ibu coba Ya, Bu. polling dulu nih. Silahkan kalian pilih. Ibu pengen tahu nih kabar kalian seperti apa hari ini. Silahkan. Wow, langsung banyak. Keadaan happy ya, berarti karena semuanya sudah memilih A. Berarti semuanya dalam keadaan happy dan keadaan semangat. Baik. Happy ya, sip, mantap. Happy, Bu. Happy, oke. Baik. Ibu close ya. Oke. Ya, Bu. Karena semua dalam keadaan happy, maka kita wajib nih bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Mohon kepada ketua kelas, Farid, Ibu mohon bantuannya untuk dipimpin doa ya. Baik, Bu. Silakan. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa cukup. Baik, terima kasih. Pak Ibu pengen tahu nih, siapa yang hadir hari ini dan siapa yang tidak hadir hari ini. Nah, untuk mengecek kehadiran kalian, coba ya kalian foto selfie ya untuk data Ibu yang hadir di room ini siapa saja. Silahkan dimulai. Safira. Oke, Devi, Dwi Ahdila hadir, sip. Hoirunisa hadir, oke. Farid, oke, alhamdulillah seceria semua ya keadaan hari ini, kayaknya semangat semua ini. Anggi, Dinda, keren-keren semua ya, kayaknya seger-seger semua hari ini ya. Sip, mantap ini. Semoga hari ini pembelajaran kita menyenangkan. Baik. Kehadiran Ibu sudah mendatanya, alhamdulillah anak-anak yang hari ini banyak yang hadir dan banyak yang hadir dalam keadaan semangat dan happy. Oke, Ibu cek dulu nih. Kan kita menggunakan metode flip classroom juga nih pembelajarannya, ya kan? Kemarin Ibu kasih nih
materinya, kemudian tugas pra pertemuan. Tugas pra pertemuan ini sebagai pretest kalian supaya Ibu bisa mengetahui pemahaman awal kalian seperti apa untuk sifat koligatif pada pertemuan kedua ini. Kemudian ada juga limfikonnya dan diskusi. Kemarin kita sempat diskusi ya di sini. Kemudian ada LKPD-nya yang sudah kalian kerjakan secara individu. Nah, nanti di sini juga ada penilaian antar teman yang akan kalian lakukan setelah semua KBM kalian lakukan. Oke, anak-anak, Ibu pengen cek nih hasil pretest kalian yang sudah Ibu kasih kemarin ya. Karena kita metodenya flip classroom. Wah, sudah keren-keren juga ya, walaupun belum ada yang 100. Oke, baik. Di sini Ibu akan coba untuk memberikan suatu gambar. Nah, ini kenapa Ibu munculkan gambar es goyang? Ya, karena kita hari ini belajar apa? Babnya apa? Sifat Kualitatif. larutan. Oke, betul. Nah, ini ada yang aneh nih ya. Kayaknya tukang es goyang ini profesor kimia juga. Karena ada sesuatu yang aneh nih. Apa yang aneh pada es goyang ini? Pada pembuatannya. Kenapa? Nggak pakai es ini. Es. Nggak pakai kulkas. Betul. Nggak pakai kulkas. Nggak pakai kulkas. Ini ada kulkasnya nggak? Nggak ada. Ada freonnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa tiba-tiba larutan atau larutan kacang hijau atau larutan stroberi, larutan susu, ini ada larutan nangka, berupa larutan ya, berarti berupa cair. Tukang es goyangnya, di emang-emangnya itu masukkan ke sini, kemudian digoyang-goyang ya, dicungkat-cungkit gitu. Kenapa tiba-tiba bisa membeku? Kira-kira kenapa bisa membeku itu? Kasih garam, Bu. Kasih garam pada es batunya, Pada iya es nggak? batunya. Iya, Bu. Oke, jadi di luarnya ini ternyata ada es batu yang diberi garam. Akhirnya dia bisa membeku. Oke, betul. Nah, Ibu cerita lagi yang kedua. Ini juga sama, ini profesor kimia juga nih, pembuat manisan mangga. Manisan mangga muda, rasanya apa kira-kira? Asam. Asam. Ya. Kalau Asam. ini misalkan larutan ini adalah larutan gula, terus Ibu diamkan saja 4 hari. Rasa mangganya jadi rasa apa? Jadi manis, Bu. Manis. Berarti dia sulapan juga ya? Ya. Iya, profesor kimia juga. Karena di situ dia akan menerapkan apa itu yang namanya sifat koligatif. Kira-kira sifat koligatif yang mana itu? Nanti hari ini kita akan belajar tentang kasus ini. Oke? Nah, Ibu pengen kalian mengingat lagi nih pelajaran yang kemarin. Ya enggak? Oke. Masih terlihat? Suara Ibu masih terdengar jelas? Jelas, Bu. Masih, Bu. Oke, baik. Kita ke apersepsi dulu. Kemarin, pertemuan pertama untuk sifat koligatif, kita sudah belajar apa ini? Penurunan tekanan uap jenuh. Oke, bagus. Kemudian kita sudah belajar lagi tentang kenaikan titik B. Berarti hari ini kira-kira kalau sebelah kiri ini yang kita pelajari apa hari ini? Penurunan titik beku dengan tekanan osmosis. Osmosis. Oke, Ibu pengen nanya dulu nih pelajaran yang kemarin. Kira-kira siapa yang tahu apa itu molalitas? Saya, Bu. Siapa Bu, ini? tahu, Bu. Rifan, Bu. Rifan dulu Ya. ya. Rifan, coba Rifan. Molalitas adalah sebagai jumlah zat dalam mol terlarut dibagi dengan massa dalam kilogram pelarut. Oke, betul. Nah, tadi. Oke, good job buat Nurul Latifah, Rifan, sama Asna. Kita kasih aplaus dulu. Oke, keren semuanya. Baik. Baik, kita lanjutkan nih. Apa sih tujuan kita untuk belajar hari ini? Nah, sesuatu yang kita lakukan pasti harus punya tujuan. Nah, kita hari ini melakukan pembelajaran. Jadi kita punya tujuan pembelajaran. Apa sih? Melalui model pembelajaran problem based learning dan metode flip classroom dengan kegiatan diskusi dan presentasi, Ibu mengharapkan nih anak-anak
nanti mampu menganalisis pengaruh zat terlarut terhadap penurunan titik beku. Berarti hari ini kita belajar penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Dan Ibu harap kalian bisa menyelesaikan problem-problem yang kita berikan hari ini dengan berpikir kritis, percaya diri, berkomunikasi efektif, dan tetap mengutamakan sikap kerjasama, bertanggung jawab, dan yang paling penting adalah aktif anak-anak ya, karena di sini ada penilaiannya. Dan inilah yang Ibu harapkan untuk pembelajaran hari ini. Oke? Nah, berarti ada penilaian-penilaiannya dong, Bu? Ada. Nah, ini Ibu tampilkan teknik penilaian ini. Nanti ada 3 aspek. Yang pertama, aspek sikap spiritual dan sosial. Nah, bagaimana cara menilai Ibu? Ibu selalu observasi sikap kalian semuanya. Nah, nanti penilaiannya Ibu akan simpan di lembar penilaian sikap. Dan nanti terakhir, ada penilaian antar teman waktu kalian bekerja kelompok. Ya. Kemudian untuk aspek pengetahuan, kemarin-kemarin ada penugasan, melihat video di Edpuzzle, ya kan? Di materinya kan ada video, ada buku, dan lainnya sesuai yang kalian suka. Itu Ibu akan terdata siapa saja yang sudah belajar, siapa saja yang belum. Kemudian ada tes tertulisnya, seperti yang kemarin kuisis pretest dalam bentuk kuisis. Hari ini nanti ada evaluasi atau post-test dalam bentuk kuisis juga. Kemudian LKPD, kalian kemarin mengerjakan, itu sudah terdata di Ibu. Nah, kemudian keterampilan, nanti presentasi kalian, cara berbicara kalian, cara menampilkan media presentasi, dan keterampilan apapun akan ada nilainya. Ini adalah teknik-teknik penilaian yang Ibu ambil hari ini. Paham anak-anak di sini? Paham, Bu. Paham. Oke, good. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke. Nah, tadi di motivasi, Ibu sudah kasih gambar yang ada di video di LKPD kalian yang di live worksheet kemarin. Nah, Ibu pengen nanya nih, bisakah kalian brainstorming untuk gambar satu dulu? Yaitu gambar es goyang. Kira-kira pertanyaan atau masalah apa yang timbul dalam pikiran kalian? Coba kalian jawab. Ibu tampilkan, silahkan. Boleh bertanya tentang case-case yang terjadi di gambar nomor 1, yaitu tentang pembuatan es goyang. Kira-kira apa? Oke, betul. Kenapa es goyang bisa membeku tanpa kulkas? Betul, sudah ada yang menjawab 2 orang. Kenapa bisa berbentuk es krim? Betul, silahkan. Oke, apa gunanya penambahan garam pada es batu? Kenapa bisa terbentuk es batu? Oke, siapa yang menjawab ini akan tercatat, terdata oleh Ibu. Siapa saja. Silahkan kalian menjawab, karena keaktifan kalian akan Ibu nilai di sini. Oke, silahkan. Oke, bagus. Ini siapa aja? Safira. Oke, Safira menjawab. Kemudian ini ada Farid menjawab. Kemudian ada Anissa juga menjawab. Nah, ini ada yang paling gede nih, yang warna biru. Kenapa es batu harus ditambahkan garam? Ada 2 anak, Gustian sama Bintang yang nanya. Oke, kenapa bisa berbentuk es krim? Devi sama Apriliani yang bertanya. Semakin kuning semakin besar ya. Kenapa es batu harus ditambahkan garam? Oke, betul. Oke, kita cari yang terbesar dulu. Nanti kita identifikasi sebagai permasalahan yang kita bahas hari ini untuk es goyang. Oke, silakan. Ibu kasih 2 menit untuk brainstorming identifikasi permasalahan. Baik, silakan. Oke, terus. Siapa yang menjawab akan nilainya akan Ibu catat ya. Di sini data-data anak yang menjawab di sini, yang memberikan brainstorming di sini, akan ada nama-namanya. Maka dia akan mendapatkan penilaian. Oke, betul, bagus. 11 detik lagi, 10 detik lagi. Sudah semuanya? Oke, Ibu close ya. Sudah 2 menit. Pak. Oke, kita lihat nih. Ternyata kita ambil yang terbesar, ya kan? Yang terbesar adalah hurufnya adalah kenapa es batu harus ditambahkan garam ya.
Hai, halo, masih adakah? Iya, Bu. Iya, Oke. Bu. Berarti kenapa es batu harus ditambahkan garam? Ini yang akan menjadi permasalahan kita untuk kegiatan 1. Kemudian ada lagi, kenapa bisa terbentuk es krim? Ya, ini menjadi permasalahan kita, menjadi permasalahan yang kedua. Oke, Ibu save untuk identifikasi yang pertama. Sekarang brainstorming lagi untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada case 2 atau gambar 2 atau pada gambar manisan mangga. Silahkan jawab. Kita brainstorming dulu, kira-kira masalah apa sih yang perlu kita bahas hari ini? Wah, cepet banget ya. Wah, cepet banget nih. Banyak banget yang jawab. Siapa ini? Anggit. Safira Najwa. Bintang jawab juga. Mengapa buah mangga menjadi kenyal? Mengapa menggunakan gula untuk larutan? Oke, ini ada yang gede juga nih. Safira sama Bintang. Mengapa buah mangga menjadi manis? Oke, silakan. 2 menit lagi untuk brainstorming. Oke, semakin banyak kalian bertanya, berarti semakin banyak yang perlu kita identifikasikan. Nanti kita kerucutkan mana yang paling banyak kira-kira yang terjadi masalah itu. Kita bahas hari ini, kita kaitkan dengan bab kali ini yaitu sifat koligatif larutan. Nah, dari case ini silahkan identifikasi masalahnya sudah diketemukan ya. Nah, kalian silahkan bahas nih secara kelompok. Kelompoknya bagaimana, Bu? Seperti yang sudah Ibu infokan kemarin di GCR. Nah, ini sudah ada pembagian kelompok. Nah, nanti kelompok 1, karena Ibu mau breakout room, kelompok 1 masuk ke room 1. Ada Farid, Anissa, Gustian, Horinusa, Nurul. Kelompok 2 masuk ke room 2. Anggit, Safira, Devi, Natswa, Ine. Kelompok 3 ada di room 3. Dinda, Bintang, Rizwan, Hasna, dan yang terakhir siapa ini? Dwi. Oh ya, betul. Oke, Ibu mohon sebelum Ibu breakout room, Ibu akan jelaskan dulu. Kalian kemarin sudah diberikan LKPD ya. Dan LKPD-nya sudah dikerjakan belum kalian kemarin? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sip. Kerjanya sendiri-sendiri dulu kan? Iya, Bu. Ya. Nanti dari LKPD yang sudah kalian kerjakan sendiri-sendiri itu, kalian coba gabungkan nih. Ternyata ada permasalahan yang baru, yang yang sudah disepakati ya tadi. Nah, kalian diskusikan. Kemudian dari LKPD yang sudah kalian pelajari, kalian gabungkan pemahaman kalian, kemudian jadikan satu per kelompok. Kemudian ya. Nah, berarti kalian harus kolaborasi, harus aktif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab pada peran kalian masing-masing. Ini untuk aksesnya ada di GCR. Kemudian Ya, Bu. Baik, Bu. Mantap. Bikin media presentasi yang menarik, yang komunikatif, yang jelas dan kreatif. Tadi di teknik penilaian sudah Ibu jelaskan. Media presentasi, cara presentasi akan ada penilaiannya. Di sini paham semua sebelum Ibu breakout room? Paham. Oke, mantap. Ibu akan stop share dulu. Mohon izin, Ibu akan membagi kalian masuk ke room kalian masing-masing. Ibu nanti dibantu juga ya untuk menyebutkan namanya. Oke. Ibu bagi menjadi 3 kelompok, berarti 3 room. Sifan ya? Ya, Bu. Oke, sip. Ibu masukkan semuanya ke sini. Silahkan masuk. Sudah masuk semuanya? Oke, semuanya sudah masuk. Berarti Ibu akan join ke room-roomnya ya. Oke, Ibu akan room 1. Halo room 1. Halo, Bu. Oke. Sudah bisa mengakses LKPD-nya? Sudah, Bu, lagi nyari link. Sudah. Oke, silakan. Nanti berdiskusi bareng-bareng ya. Boleh silakan share, silakan menjawab, diskusikan, bikin media presentasinya ya. Oke.
Baik, Ibu akan lari dulu ke kelompok 2 ya. Silakan kalian ke sana dulu. Oke, Ibu join ke kelompok 2. Halo, kelompok 2, how are you? Ya, Bu. Oke. Sudah bisa? Ya, Oke. Bu. Silakan share. Nah, dari LKPD Live Worksheet, kalian dari kemarin sudah buat sendiri-sendiri. Kemudian samakan persepsi kalian untuk menjawab identifikasi masalah yang sudah di brainstorming dengan kelas point tadi. Iya, Bu. Silakan. Ya, Bu, baik. Siap, Bu. Mm-mm. Oke, silakan. Terus Dari dijawab hasil ya. Iya, Bu, siap, Bu. Kamu amati coba dimensikan dan jelaskan. Jawabannya. Oke, kelompok 3. Ya, Iya, Bu, Bu. lagi Kita nunggu share screen Bu. untuk LKPD-nya nanti supaya bisa dikerjakan bareng-bareng karena LKPD-nya Ibu buat dalam bentuk live worksheet. Jadi bisa digunakan untuk bareng-bareng. Ibu di room berapa ini ya? Dua, Bu. Oh, room 2. Gimana? Sudah mulai? Oh, ya. Sudah, Bu. Oke, sudah mulai dijawab ya. Diskusinya yang aktif. Safira, Iya, Bu. Devi, kalian kerja sama. Ada kesulitan nggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, Tidak kalian ada, kan Bu. kemarin udah menjawab, tinggal menyamakan aja persepsinya ya. Iya, Bu. Oke. Siap. Setelah selesai nanti buat media presentasinya ya. Siap, Bu. Oke, mantap. Ibu ke room yang lain karena room ini sudah lancar. Per 180 itu 1 M. Lagi diskusi ya? Ada kesulitan nggak? Enggak, Bu. Oke. Lagi di Ini diskusi semua ya, tapi ya. Ya, Bu. Ya, karena nanti ada penilaian antar teman. Teman-teman kalian akan menilai semua loh. Seperti itu loh ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Oke. Karena ada penilaian antar teman, jadi kalau ada yang nggak aktif akan dinilai temannya tidak aktif. Seperti itu. Oke, ini hitungan ya kalian ya. MgSO4. Iya, Bu. Oke. MgSO4 sama dengan 18 gram. Oke. Massa pelarut sama dengan 150 gram. Di bawahnya molal sama dengan 18/120 dikali 1000/150. Ayo, Tekanan room yang 2 gimana diberikan. room 2? Lancar? Lancar, Bu. Oke. Lagi. lagi Bu, ini bersama. saya salah masuk room, Bu. Salah masuk room. Kasihan, Bu. Nggak apa-apa. Tadi kan masuk lagi jadi masuk room 2. Oke, Ibu masukkan ke room 2 kamu ya. Nggak Iya, apa-apa. maaf, Bu. Tadi Nanti kan, kepencet, Bu. nanti kan baliknya ke room utama nanti. Oke? Sama aja. Nggak Ya, apa-apa. maaf, Bu. Tidak apa-apa. Oke. Ini berarti nanti kalian kerjakan ya. Ibu Ya, ke Bu. room mana tadi yang belum? Room 1 ya. Yang Mana kelompok 1? Ini, Bu, Nah, yang kedua, berfungsi, ya, berfungsi sebagai zat yang bisa yang bisa menurunkan titik Ya. beku titik beku dari es batu. Oke. titik beku dari es batu. di mana es batu Di mana es batu tersebut tersebut digunakan untuk membekukan larutan es goyang. Larutan Es goyang. Nah, ini yang ketiga. yang ketiga, Bagi zat terlarut Bentar. Ya, sebagai
terlarut Zat terlarut. sebagai zat terlarut Zat terlarut yang bisa membuat yang bisa membuat terjadinya terjadinya fenomena fenomena sifat koligatif sifat koligatif larutan terhadap terhadap batu. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Presentasinya udah selesai ya? Oke, Sudah. good. Kalau udah selesai nanti kita akan balik ke room utama. Nanti akan presentasi. Siapa yang akan presentasi untuk kelompok 1? Saya, Bu. Oke, Farid. Oke, sip. Siap-siap ya. Oke, ini sudah selesai ya. Tinggal Iya, bikin Bu. media presentasi. Ibu tunggu kira-kira 10 menit lah. Kalau media presentasi kan gampang ya. Iya, Bu, siap. Lagi dikirim. Ya. Oke. Oke. Ya, live worksheet akan kelihatan nanti nilai-nilainya. Oke, Ibu ke room yang lain. Halo, bagaimana? Wah, Ya, Ibu, ketawa. lagi Kayaknya dibuat, sudah Bu. selesai nih kalau ketawa. Media presentasinya udah. Coba Ibu pengen lihat. Berarti udah selesai nih ya. Cepet ya. Oke, bagus. Sudah dijawab semuanya? Ini Sudah, hasil Bu. kerja bareng. Ya, Yang presentasi siapa? Nanti rencana kelompok 3. bintang. Dinta. Atau Dinda. Oh, Dinda. Oh, Oke, baik. Dinda. Nanti anggota yang lainnya berarti siap-siap menjawab pertanyaan dari rekan kelompok lain ya. Ya, Bu. Oke, kerjasama harus diperlukan, kolaborasinya. Baik, kita kembali ke room utama ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya. Sudah Ibu izinkan untuk share screen semua? Oke, sudah. Silakan kelompok 1 diwakili oleh siapa untuk saya presentasinya? Saya, Bu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Tadian. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ini kami menganalisis tentang kegiatan pertama, yaitu tentang manisan mangga. Dari hasil pengamatanmu, Siapa nih yang mau memberikan feedback atau pertanyaan terhadap hasil diskusi dari kelompok 1? Silahkan. Untuk Saya, Bu. berarti kelompok 2 dan 3 ya. Oke, siapa nih? Safira, Oke, Safira, silahkan bertanya. apakah garam yang digunakan adalah harus garam yang kasar? Oke, Safira dari kelompok berapa, Fira? Kelompok 2. Kelompok 2, Safira bertanya nih, apakah yang digunakan harus garam kasar atau garam krosok itu ya? Ya kan? Apakah bisa garam yang lain gitu? Silakan kelompok 1, silakan menjawab. Saya izin jawab, Bu. Siapa? Oh, Gustian. Ayo, coba jawab Gustian. Sebenarnya bisa dipakai garam meja atau garam masak. Namun biasanya garam masak tersebut dan tambahan zat lain tidak murni, sehingga kurang optimal pemakaiannya, serta harga garam masak lebih mahal. Ya. Aplaus dulu buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Fauzi, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari analisis kelompok kami kegiatan kedua, yaitu manisan mangga. Yang pertama, dari hasil pengamatan kami, hal-hal apa saja yang menarik dapat yang kami amati, identifikasikan dan jelaskan. Jawabannya, untuk meredam mangga muda, mengapa air ditambah dengan garam? Mengapa rasa mangga yang asam bisa berubah menjadi manis? Kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Ayo, mau nanya, siapa? Bu. Oke, siapa? Bintang, silakan. Dari kelompok Iya. berapa, Bintang? Dari kelompok 3, Bu. Oke, good. Silakan. Apakah jika gula diganti garam, apakah tetap terjadi peristiwa tekanan osmosis? Bu, saya yang jawab. Oke, Devi, silakan. Bisa, karena jika dilarutkan, berarti garam tersebut menjadi zat larut yang menyebabkan konsentrasi menjadi lebih besar.
Oke, sepaham Bu. semua. Oke, kita beri Iya, Bu. aplaus buat kelompok 2. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Good job. Sekarang tolong stop share, gantian ke giliran dari kelompok 3. Nih, kira-kira silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fadila. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab soal-soal dari kegiatan 3. Nah, yang pertama itu ada soal penurunan titik beku larutan. Nah, perhatikan dua gambar percobaan 16 gram magnesium sulfat dengan 150 gram pelarut menjadi larutan magnesium sulfat dengan titik beku 80 gram per mol. Hasilnya menjadi 27 gram. Ya. Baik, hitungan ya. Jadi kita harus benar-benar serius nih ya, benar-benar ngamatin satu-satu. Bagaimana? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ibu, saya mau bertanya. Oke, Khairunisa, silakan. Saya Khairunisa dari kelompok 1 mau nanya yang soal nomor 1. Ya, Jika delta TF dari MgSO4 sama dengan delta glukosa, apakah nilai KF-nya tetap sama 1,8? Oke, ada yang mau menjawab? Pertanyaan dari Khairunisa, silakan. Bu, saya izin menjawab. Oke, Dwi Adila, silakan. Jika harga delta TF antara glukosa dan MgSO4 sama, maka nilai KF akan berbeda karena larutan tersebut beda jenisnya. Untuk larutan glukosa merupakan larutan non-elektrolit, sedangkan untuk MgSO4 merupakan larutan elektrolit, di mana larutan MgSO4 dipengaruhi oleh I. Kita kasih plus buat kelompok 3. Oke, mana nih plusnya di Adila? Mana semua? Oke, baik. Keren, good job semuanya ya. Hari ini kita sudah diskusi nih. Kegiatan 1 tentang bagaimana cara apa yang terjadi pada pembuatan es goyang itu sifat koligatif apakah yang ada di situ. Kemudian kan sudah terjawab tadi. Kemudian sifat koligatif apakah yang ada di pembuatan manisan mangga. Kemudian perhitungan-perhitungan kita sudah bahas di kegiatan 3. Nah, alhamdulillah kita sudah mau selesai nih. Tapi Ibu pengen tahu nih, dari pembelajaran kali ini, apa sih yang kalian peroleh? Kemudian refleksikan bagaimana, apa yang kalian dapat hari ini. Siapa yang mau mewakili nih? Satu saja. Saya, Bu. Oke, Anissa. silakan Anissa, silakan. Dari kegiatan yang telah kami lakukan, saya mendapatkan pengetahuan bahwa sifat koligatif sebenarnya banyak terjadi di sekitar kita, khususnya untuk penurunan titik beku. Tadi kita pelajari pada penggunaan garam, pada pembuatan es goyang, juga sifat koligatif, tekanan osmosis, juga dapat kita temui pada pembuatan manisan mangga muda. Untuk refleksi, kita harus meningkatkan literasi kita, karena ternyata kimia itu semua terjadi ada di lingkungan kita sendiri. Oke, betul. Good job. Tepuk tangan buat Anissa karena sudah mewakili kalian semua. Kalian juga merasakan kayak gitu nggak? Ya, merasakan, Bu. Oke, sama ya, sama aja kalian, Mat. Oke, baik. Ibu mohon izin share screen karena Ibu akan menguatkan sedikit saja tentang apa yang kita pelajari hari ini. Boleh? Boleh, Bu. Boleh. Oke. Ibu akan share screen dulu. Kalian sudah mendapatkan ya, oh ternyata sifat koligatif itu ada di sekitar lingkungan kita, bahkan sederhana, hal-hal yang sederhana gitu. Dan kimia, apalagi kimia, kita apapun yang kita pegang, warna merah, warna apa itu semuanya kimia. Nah, Ibu perlu kuatkan dikit nih. Pada pembuatan es goyang tadi, itu yang terjadi adalah sifat koligatif tentang penurunan titik beku. Itu maka ada tekanan dari dalam mangga itu supaya apa, tidak terjadi perpindahan terus. Nah, ditekan, namanya tekanan osmosis. Makanya kita belajar apa itu tekanan osmosis. Itu adalah penguatan dari Ibu kali ini dalam 2 case tadi. Nah, sebagai penutup ya, Ibu pengen tahu nih, kalian kira-kira sudah paham atau belum? Ibu tunggu kira-kira 10 menit ya.
Ibu coba share screen apa? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu coba cek dulu sebentar. Ibu izin untuk stop share. Ibu akan lihat hasilnya. Nisa dapat 100, Adila 100, Farid 100, Devi 100, Rifan 100 di atas KKM semuanya. Berarti pemahaman hari ini mungkin udah bagus ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Post-test sudah penilaian antar temannya dalam bentuk Google Form. Nanti kalian bisa akses di GCR kalian masing-masing. Untuk tugas-tugasnya akan Ibu sudah taruh di GCR untuk pertemuan ketiga. Seperti biasa ada pretest, yaitu tugas latihan pra pertemuan ketiga, kemudian ada materinya. Materinya bisa itu Ibu siapkan bentuk video yang menggunakan Edpuzzle, kemudian juga bentuk buku untuk yang membaca di dalam AnyFlip supaya bisa kelihatan buku digital. Silahkan kalian akses di pertemuan yang ketiga. Di situ sudah ada penugasan-penugasan yang harus kalian lakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan KBM secara sinkronus atau secara video conference seperti itu. Paham? Seperti itu. Terima kasih untuk penugasan yang sudah paham. Nah, alhamdulillah nih kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kita berdoa untuk doa penutup kegiatan pembelajaran. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini, sifat koligatif, pertemuan yang kedua yang belajar tentang penurunan titik beku dan tekanan osmosis sudah selesai. Ibu harap semuanya sudah paham dan nanti untuk penugasan ada di GCR di channel pertemuan ketiga sifat koligatif. Terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat, stay healthy, stay at home ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.